Halo SMK Hebat, perkenalkan nama saya Arsan Hadi Wibisono, salah satu guru teknik alat berat SMK 1 Singosari. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan video pembelajaran teknik alat berat. Sebelum memulai praktek, kita harus menggunakan APD lengkap seperti sepatu safety atau safety shoes, safety helmet atau helm, safety glass atau kacamata pengaman, safety glove atau sarung tangan pengaman. Tidak lupa menggunakan alat pelindung diri lainnya untuk mendukung praktik. Berikutnya kita harus siapkan peralatan dan bahan seperti grease, marker, safety line, grease gun, kabel jumper, towel, absorbent pad untuk menyerap oli, toolbox socket, peralatan lainnya. Kita harus memasang lutu, lock out, take out, yang berfungsi untuk mengamankan kerjaan kita dari orang lain yang tidak berkepentingan. Kemudian digital multimeter, sekarang botol SOS digunakan untuk mengambil oli, di mana labelnya kita pakai label HB427, yaitu oli engine. Berikutnya adalah tube, di mana digunakan untuk mengambil oli di dalam dipstick. Sekarang vacuum extraction digunakan untuk mengambil oli. Berikut pemasangan lutu. Kita memasang lutu harus mudah terlihat oleh operator dan orang sekitar. Bisa di handle, bisa dikunci kontak,
pada saat naik unit harus kita perhatikan 3 point kontak. Turun dari unit harus 3 point kontak juga. Step berikutnya adalah step kedua, melaksanakan PM 10 jam. Di mana PM 10 jam itu harus kita laksanakan sebelum kita melaksanakan PM 50 jam, 250 jam, bahkan 500 jam. Bisa kita lihat di video sebelumnya. PM 10 jam itu ada 1 tegangan baterai, mengecek coolant, mengecek air level, hidrolik, dan lain-lain. Step berikutnya itu adalah kita melumasi nipple dengan grease. Yang kita lumasi dari unit itu adalah semua yang ada nipple-nya. Tujuannya untuk melumasi engsel-engsel pada unit tanpa kecuali. Dalam melumasi nipple dengan menggunakan grease, yang harus kita perhatikan adalah grease itu dapat masuk dengan sempurna atau tidak. Caranya kita lihat, bila grease itu keluar dari nipple, maka grease itu dinyatakan tidak masuk ke dalam unit atau nipple. Grease dikatakan masuk ke dalam unit itu bila dia keluar di celahnya bearing atau di samping-samping bearing. Itu berarti dia terisi penuh atau masuk. Step keempat, kita lakukan adjusting track, di mana kita akan menyetel ketegangan dari track tersebut. Seperti kita menyetel rantai pada sepeda motor. Kita lakukan adjusting track, kita butuhkan track itu tidak tegang dengan cara kita jack di samping seperti yang ada di video. Nah, seperti ini fungsinya untuk mengurangi ketegangan dari track tersebut. Nah, terlihat kencang ya untuk tracknya. Kita posisikan parkir unit harus posisinya 90 derajat untuk bucket, stick, dan boomnya seperti yang ada di video. Itu adalah posisi parkir unit ekskavator. Oke, baiklah, sekarang kita bersihkan dulu treknya dari kotoran-kotoran tanah yang menempel pada trek, agar tidak mengganggu dalam adjusting track, juga pengukuran adjusting track. Pembersihannya bisa menggunakan pry bar, bisa menggunakan profut bar, bisa juga menggunakan air yang bertekanan.
Untuk pengukurannya kita menggunakan peralatan yang panjang dan lurus, bisa menggunakan penggaris baja, bisa kayu atau bahkan besi. Kita letakkan di antara idler dan carrier roller seperti yang ada di video. Untuk pengukurannya kita menggunakan steel rule atau mistar baja atau penggaris besi, bisa kita cek di antara idler dan carrier roller, pas di tengah-tengahnya seperti yang ada di video. Nah, kebetulan untuk di speknya itu 25 mm sampai 35 mm. Nah, karena kita kondisikan untuk mengendori, caranya kita kendori pada nipelnya seperti yang ditunjukkan dalam video. Kita lakukan release nipple atau kita kendorkan tracknya dengan cara memutar berlawanan dengan jarum jam nipelnya, sehingga grease-nya akan keluar dari nipel tersebut, sehingga tekanan dari track akan berkurang. Setelah itu bersihkan nipel dari grease yang keluar tadi agar tidak terjadi kontaminan baik pada unitnya juga lingkungan sekitar. Bisa kita bersihkan dengan menggunakan macun atau towel. Berikutnya kita hilangkan ketegangan treknya lagi dengan cara cek ke samping dari unit seperti yang ada di video. Kemudian kita putar salah satu dari treknya seperti yang ada di video. Nah, terlihat kendor seperti yang ada di video. Ini adalah cara untuk mengendorkan trek. Nah, kita lihat dengan peralatan pengukuran, treknya terlihat kendor sekali. Untuk saat ini kita akan coba untuk mengejas trek kembali. Ternyata speknya lebih dari 25 sampai 35 mm. Nah, itu kita adjust dengan menggunakan grease gun. Kita adjust sampai spek yang diinginkan atau sesuai dengan servis manual. Oke, kita hilangkan ketegangannya lagi dengan cara cek ke samping. Trek sudah terlihat sesuai standar, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu kendor. Step kelima, mengganti semua filter dari unit. Alat yang akan kita gunakan yaitu filter strap. Itu digunakan untuk membuka filter. Ingat, alat ini hanya digunakan untuk membuka saja, jangan sampai digunakan untuk memasang filter, karena nanti pada saat pembukaan filter itu akan sangat sulit, bahkan filternya bisa rusak. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar ya, kita kencangkan filter strapnya, kemudian kita putar pakai ratchet sehingga ketegangan dari filter terjadi, sehingga filter ikut berputar. Kemudian step ke-6, mengambil SOS atau schedule oil sample.
kita laksanakan di dipstick dari unit. Kita siapkan dulu botol SOS-nya. Kita lakukan 2 kali pengambilan SOS. Yang pertama digunakan untuk flushing, di mana flushing ini untuk membersihkan tube, vacuum extraction, dan botol dari kontaminan agar tidak mempengaruhi pengukuran kontaminan atau perhitungan kontaminan. Tidak lupa kita harus siapkan towel dan absorbent pad digunakan untuk menghisap oli, juga menghindari oli tidak tercecer di unit maupun di lingkungan sekitar. Tube yang akan kita pakai, kita ukur panjangnya sepanjang dipstick ditambah 3/4 dari dipstick. Untuk pemotongan dari tube harus seperti yang ada di video, melintang agar udara bisa masuk dan mudah dalam penghisapan oli memakai vacuum extraction. Kemudian kita ambil vacuum extraction, kita masukkan tubnya. Kedalaman dari tube itu sekitar setengah dari botol, tidak terlalu dalam juga tidak terlalu keluar, agar memudahkan dalam penghisapan. Tutup dengan rapat vacuum extraction untuk mengurangi kebocoran dari vacuum extraction. Kita ambil dulu botol pertama, yaitu yang digunakan untuk flushing. Yang ini digunakan untuk SOS yang sesungguhnya. Kita pasang label HP427 untuk pengambilan oil engine. Kalau untuk pengambilan yang lainnya bisa label berikutnya seperti yang ada di tabel. Pastikan selang atau tube berada 3/4 dari botol ya, seperti yang ditunjukkan gambar tadi. Berikutnya kita masukkan tube ke dalam lubang dipstick. Kita memulai untuk menghisap. Kita pompa sampai oil engine-nya keluar. Untuk flushing itu adalah setengah botol. Untuk pengambilan yang sesungguhnya itu 3/4 dari botol. Jangan terlalu lebih dan jangan terlalu kurang. Kalau terlalu lebih itu akan terjadi penumpahan. Kalau sudah tumpah akan menutupi label yang ada di luarnya. Kalau kurang nanti di dalam laboratorium akan kehilangan ukurannya.
Pengisian botol berikutnya jangan lupa usahakan 3/4 dari botol. Kita beri label HP427 untuk oli engine. Setelah ini, sebagai mekanik kita akan kirim botol SOS tersebut ke pihak laboratorium untuk diperiksa kontaminan yang ada di dalam oli tersebut. Untuk mengecek kerusakan apa yang terjadi di dalam suatu unit. Seperti halnya kita cek darah untuk manusia. Step 7, kita mengecek final drive oli. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Safety? Yes. Accident? No. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Oke, sekarang kita mengecek final drive, di mana harus diposisikan sebagaimana mestinya. Ada yang tahu bagaimana cara ngecek final drive? Saya Pak. Ya, silakan Dita. Pertama-tama bucketnya diputar, di swing ke kiri, lalu tracknya ini diputar sampai posisi plugnya ini membentuk garis vertikal. Oke, bagus Dita. Jangan lupa untuk drain plugnya, ini tandanya ada lubangnya yang di ujung sini, itu harus di daerah bawah. Juga untuk fillnya harus di atas, tegak lurus. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau terbalik nanti yang untuk ngedrain di atas, yang untuk ngefill di bawah, nanti akhirnya jadinya tumpah. Oke, dipahami? Siap, paham. Oke, mari kita laksanakan untuk pengecekan final drive. Silakan yang operator siapa? Saya. Oke, silakan Dita untuk ngoperatori eksavatornya. Saat mengoperasikan unit, kita untuk nyalakan engine kita bel 1 kali, maju bel 2 kali, dan mundur bel 3 kali. Untuk memposisikan drain plugnya, kita perlukan jack sebelah kiri seperti waktu kita ngejust track di step sebelumnya. Kita perlu hati-hati seperti ada di video. Posisikan drain plugnya ada di bawah, levelnya di samping, dan untuk fill plugnya itu ada di atas untuk pengisian oli final drive-nya. Berikut adalah cuplikan dari servis manual, di mana 1 oli drain plug, 2 oli level, dan oil filternya ada di atas. Oke, sudah sesuai.
Oke, demikian video pembelajaran teknik alat berat. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya Arsan Hadi Wibisono, SMK hebat, SMK bisa.